من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik, dari surah ini kita petik beberapa pelajaran dan pembahasan. Pembahasan yang pertama, bagaimana perhatian Allah kepada Nabi-Nya. Iya. Jadi Rasulullah itu betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berucap jelek kepadanya, seperti kaum musyrikin berkata, Jibril sudah meninggalkan kamu, syaitan kamu sudah pergi, tidak datang lagi. Allah langsung membelanya. Jelas ya? Dan ini penegasannya tampak ya pada konteks ayat sebenarnya. Karena di situ memakai kata Rabb, wala sawfa yu'tika rabbuka. Rabb kamu. Kenapa tidak dipakai nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena kata Rabb itu lebih kuat di dalam menunjukkan perhatian Allah selalu melengkapi apa yang diperlukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang kedua, sebelumnya sebenarnya baru ditelaskan ya, terangkan tentang sumpah-sumpah. Ini saya perlu jelaskan ya, bahwa sumpah yang ada di dalam Al-Quran itu Allah yang bersumpah ya. Kalau Allah itu dia bersumpah sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Allah bersumpah dengan makhluknya. Iya, dan itu dari kekhususan Allah untuk menunjukkan kebesarannya, keagungannya. Iya. Untuk menunjukkan kebesarannya dan keagungannya. Baik. Makanya ada sumpah itu dengan makhluk. Tapi kalau kita manusia bersumpah dengan selain nama Allah, itu hukumnya apa? Hukumnya jatuh di dalam perbuatan kesyirikan. Ya, hukum asalnya syirik asgar. Bisa menjadi syirik akbar kalau dia meyakini yang dia pakai bersumpah itu bisa mencipta dengan sendirinya. Ya. Baik. Jadi itu terkait dengan sumpah ya. Jadi Allah itu bersumpah dengan apa yang dikehendaki dengan makhluknya. Dan itu ada faedah-faedahnya di belakang sumpah. Ya, misalnya di sini beberapa waktu ya. Allah bersumpah demi waktu duha, waktu siang, waktu malam. Wal fajri demi waktu fajar. Wal laili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla, malam dan siang juga. Wal asri demi masa. Ini kan waktu-waktu semuanya. Menunjukkan bahwa waktu itu perkara yang besar di sisi Allah. Karena Allah bersumpah dengannya. Makanya umur, kehidupan, waktu luang, itu semuanya nikmat-nikmat. Itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipakai bersumpah menunjukkan pentingnya hal tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga, terdapat di dalam surah ini keagungan wahyu dan pentingnya wahyu di tengah manusia. Makanya ketika ada yang mengatakan wahyu sudah terputus, itu cepat sekali datang pembelaan Allah terhadap Nabi-Nya. Jibril sudah meninggalkan kamu Nabi Muhammad. Artinya wahyu apa? Sudah terputus. Karena itu kata sebagian sahabiah, ya tidak ada dari kenikmatan dunia ini yang saya tangisi dengan kepergian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang saya selalu tangisi itu sudah terputus wahyu dari kita. Karena itu mereka memandang turunnya wahyu itu nikmat yang sangat besar, luar biasa. Jelas ya? Hal yang seperti ini kita tidak rasakan. Itu hanya dirasakan oleh siapa? Para sahabat. Karena itu dari perkara yang membuat jenjang para sahabat lebih tinggi dari sudut ini juga. Iya, nikmat turunnya apa? Wahyu kepada mereka. Begitu sempurna agama, Nabi telah meninggal, wahyu terputus. Maka kita bersyirikat dengan para sahabat dalam kesempurnaan agama yang sudah ada. Tuntunan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, dan terdapat juga di dalam surah ini kaidah pengagungan kehidupan akhirat di atas kehidupan apa? Kehidupan dunia. Iya, itu kaidah besar ya, harus selalu terpatri di dalam hati seorang muslim dan muslimah. Harus selalu dia buat terang benderang di dalam hatinya. Kapan redup, dia jaga, kembali dia hidupkan. Nah, cara membuatnya hidup itu ada caranya. Ada caranya. Yang paling pokoknya dia selalu meyakini bahwa akhirat lebih bagus daripada apa? Dunia. Karena itu kata sebagian ulama, seorang penuntut ilmu kalau dia sudah pernah belajar, maka faedah yang paling kecil yang pernah dia tahu adalah dia tahu bahwa dunia itu adalah hina. Jelas ya? Ya kalau dia belajar dia tidak tahu dunia itu hina, itu namanya belum benar di dalam apa? Di dalam dia belajar. Jadi itu kaidah memang harus selalu diletakkan di dalam hati. Kemudian terdapat di dalam surah ini penjelasan tentang bagaimana luasnya pemberian Allah untuk nabinya. Iya. Dan diterangkan di sini bagaimana banyaknya pemberian itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Rabbmu pasti akan memberimu. Itu dibahasakan dengan bahasa yu'tika, fi'il mudhari ya, menunjukkan hal yang terus menerus dan dipastikan untuk nabinya. Dan disebutkan berapa kadarnya, jumlahnya, tapi itu akan membuatmu ridha, Baik. Kemudian faedah yang berikutnya dari surah ini, dan ini faedah penting ya, terkait dengan keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau selalu meningkat di dalam hidupnya itu, dari baik menjadi lebih baik, menjadi paling baik, menjadi lebih baik lagi. Itu selalu meningkat di dalam kehidupan. Iya. Karena harusnya seperti itu seorang muslim dan muslimah. Hari ini harusnya lebih baik daripada hari esok. Hari esoknya lebih baik daripada hari setelahnya. Jadi dia selalu menata kehidupannya meningkat dari keadaan yang baik kepada hal yang lebih baik. Iya. Kemudian di sini kita perlu merenungi ya, ada 3 nikmat yang diungkit di sini kepada Nabi ya. Keberadaan beliau dulu yatim, keberadaan beliau dulu tidak mengenal petunjuk, dan keberadaan beliau dulu sebagai orang yang fakir. Iya. Jadi ini hendaknya kita renungi ya. Jadi kalau ujian-ujian itu menimpa para nabi dan para rasul, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah, pernah tertimpa hal yang seperti ini, apalagi kita. Jelas ya? Makanya kita jangan berbangga dan bersombong terhadap nikmat apapun yang kita dapatkan. Dan jangan bersedih terhadap ujian apapun yang menimpa. Karena para nabi dan para rasul juga pernah kena ujian dan cobaan. Malah ujiannya para nabi itu 2 kali, bahkan lebih besar daripada ujian orang-orang biasa. Tapi ujian terhadap para nabi dan para rasul itu untuk mengangkat derajat mereka, lebih meninggikan derajat mereka. Baik. Kemudian di sini juga ada kaidah besar ya, bahwa mengingat kondisi kekurangan di masa dahulu itu adalah sebab seorang itu mensyukuri nikmat. Adalah sebab seorang itu mensyukuri nikmat. Karena itu terhadap para sahabat Allah berfirman, "Kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum." Demikianlah kalian dulu seperti itu. Iya. Sama dengan orang-orang kafir itu dulu, kalian tidak mengenal petunjuk, belum Islam. Kemudian Allah beri anugerah kepada kalian. Kalian mengenal apa? Mengenal Islam. Kadang ada waktu seorang itu berpikir, jangan dia berbangga dengan nikmat yang dia dapatkan, bersombong terhadap manusia. Kuncinya dia selalu ingat bahwa dulunya dia juga pernah ada keadaan seperti itu.
Ya, dan itu dari sebab yang bisa membuatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita perhatikan di sini ya, 3 perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 perintah. Baik. Jadi sebelumnya kita perhatikan ya, fa'awa diberi perlindungan, fahada diberi hidayah, fa'agna diberi kecukupan. Ini 3 nikmat besar ya. Maka Nabi itu mendapatkan perlindungan karena banyaknya perlindungan pada beliau. Allah menjadikan beliau juga melindungi manusia dengannya. Orang berlindung kepadanya. Sebagaimana Allah beri hidayah kepada Nabi-Nya, dan Nabi juga menjadi sebab hidayah untuk manusia. Sebagaimana Nabi itu diberi kecukupan oleh Allah, dan beliau juga mencukupi manusia. Ini kesempurnaan nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian terdapat di dalam surah ini 3 perintah. Ya, kita petik disyariatkannya memperindah interaksi kepada anak-anak yatim, terhadap anak-anak yatim. Jadi anak yatim itu ada haknya. Fala tanhar. Fala takhar. Iya, ada hak yang harus kita jaga. Jangan kita berbuat muamalah yang jelek terhadap mereka. Kemudian yang kedua, terdapat bahwa orang yang meminta, apakah meminta ilmu, meminta harta, meminta bantuan tenaga, itu punya hak. Peminta itu ada haknya. Diberi sesuai dengan haknya. Iya. Nah, ini dari 2 poin ini kita petik anjuran untuk tawadhu, merendah diri dan berbaik akhlak. Berakhlak dengan akhlak yang apa? Yang mulia. Jadi subhanallah ya, Nabi diperintah berbuat baik kepada anak yatim. Orang yang meminta jangan dihardik. Itu kan tawadhu namanya, merendah diri. Iya. Dan akhlak yang mulia. Kemudian terdapat juga di dalam ayat syariat bercerita terhadap nikmat. Bercerita terhadap nikmat sesuai dengan apa? Kemaslahatan. Jadi nikmat itu boleh dia ceritakan untuk mengungkit anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membanggakan ya. Itu kalau ada maslahatnya. Iya. Kapan dia boleh mengungkap nikmat? Kalau ada maslahat. Misalnya kalau disebut nikmat itu orang-orang tergerak untuk bisa mengikutinya. Atau ada pertanggungjawaban ilmiah misalnya. Seperti para ulama menyebut guru-gurunya di mana dia belajar. Itu kan penyebutan nikmat sebenarnya. Ya, pertanggungjawaban ilmiah. Dan kadang disebut nikmat untuk membantah sebagian sangkaan buruk. Karena itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika ditanya, kenapa kamu bisa dapat hadits yang sedemikian banyak, padahal kamu cuma bersahabat dengan Nabi 4 tahun saja. Ya, masuk Islamnya Abu Hurairah belakangan ya. Tapi kenapa haditsnya banyak? Nah, ini kan namanya tuduhan ya kepada Abu Hurairah, harus dia bersihkan dirinya. Maka Abu Hurairah pun menyebut dari karunia Allah terhadap dirinya. Kata beliau, adapun saudara-saudara kami dari kalangan Al-Ansar, mereka sibuk dengan kebun-kebunnya. Iya. Kalau orang Al-Ansar penduduk situ, dia punya harta, kebun-kebun, mereka sibuk. Adapun saudara-saudara kami dari kalangan kaum Muhajirin, banyak yang sibuk ke pasar. Adapun saya, kata Abu Hurairah, saya selalu mulazamah dengan Nabi di segala keadaan. Sampai dalam keadaan perut saya keroncongan, saya ganjal dengan batu. Iya. Hingga suatu hari Nabi berkata, siapa yang hari ini dihamparkan ridanya
dia tidak akan pernah lupa apa yang dia dengar dari saya. Maka waktu itu yang hadir cuma siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka beliau pun menghampar lidahnya, dia genggam ke dadanya. Semenjak itu Abu Hurairah tidak pernah lupa apa yang disampaikan oleh Nabi. Sampai disebut di biografi Abu Hurairah, ya, hebatnya Abu Hurairah itu. Pernah diundang ke rumah orang untuk menyampaikan hadits-hadits. Maka Abu Hurairah menyampaikan hadits-hadits. Dan ada orang di belakang kiri mencatat. Dia catat hadits-hadits itu. Abu Hurairah nggak tahu. Tahun depannya diundang lagi Abu Hurairah. Ditanya, Abu Hurairah masih ingat gak hadits-hadits tahun kemarin yang kau berikan? Kata Abu Hurairah, iya. Maka diulangi hadits-hadits itu lagi, tidak kurang satu huruf pun. Jelas ya? Itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau sebut nikmat itu bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menolak sangkaan. Ini masalahnya wahyu ini yang beliau bawa, sampaikan hadits Nabi. Wahyu yang kedua, hadits Nabi. Jadi harus dia jaga. Dia sebutkan pertanggungjawabannya. Jadi itu sudut boleh seorang itu menceritakan nikmat. Tapi kalau dia ceritakan nikmat itu untuk berbangga, itu yang dicela. Atau dia ceritakan nikmat tidak ada faedahnya, itu juga tercela. Jelas ya? Sebab dia bisa masuk di dalam riya kanan tanpa dia menyadarinya. Iya. Baik, maka ini keadaan yang harus dipisahkan.